Perang hibrida yang dimaksud Lavrov adalah perang yang melibatkan militer dan non-militer. Perang politik yang memadukan berbagai jenis perang seperti perang konvensional, perang irreguler, perang cyber. Perang itu dilangsungkan dengan berbagai metode non-konvensional seperti penggunaan diplomasi dan propaganda berita palsu. Dikutip tribunvideo.com dari sputniknews.com, dalam pertemuan itu Lavrov mengatakan sulit memprediksi berapa lama perang hibrida ini akan berlangsung. Namun yang pasti, Rusia telah menerima tantangan tersebut. Tindakan Barat juga telah sangat menentukan jalan yang akan diambil Rusia dalam waktu dekat. Pada saat yang sama, Lavrov menyatakan keyakinannya bahwa dampaknya akan dirasakan oleh semua orang. Keputusan Rusia untuk tak berpikir lama menerima tantangan itu tak lain karena saat ini ia merasa berada di persimpangan jalan bersejarah yang mirip dengan tahun 1991 silam. Dikutip dari Tribun News, situs pemantauan layanan internet asal London NetBlock diduga telah disabotase oleh Rusia. Situs itu mendeteksi adanya perubahan metrik internet yang berganti menggunakan entitas asal Rusia. Peristiwa tersebut terjadi setelah adanya pemadaman internet secara menyeluruh di kota Kherson pada Sabtu 30 April lalu. Seperti diketahui, Presiden Putin telah berhasil menguasai pemerintahan di kota Kherson. Dengan begitu, seluruh akses layanan komunikasi di kota Kherson, Ukraina telah dikendalikan sepenuhnya oleh Rusia. Hal ini dilakukan Rusia untuk mempercepat pergerakannya di wilayah tersebut, sehingga Rusia bisa menggunakan pengaruh politik dan ekonomi untuk menjalankan sistem pemerintahan Rusia di kota itu dalam jangka waktu yang panjang. Seperti diberitakan sebelumnya, Rusia bahkan telah mengubah pembayaran di kota Kherson dengan menggunakan rubel. Mengetahui hal tersebut, Presiden Zelensky tak mau tinggal diam. Hingga kini Zelensky masih terus berupaya mengerahkan pasukan bersenjatanya untuk melawan serangan Rusia agar tak semakin meluas. Menurutnya, selain ingin mempengaruhi Ukraina secara langsung, ada aktivitas hacker Rusia yang ingin mempengaruhi negara lain. Fleming telah meningkatkan upaya untuk memastikan ketahanan dunia maya pemerintah Inggris. Fleming tidak memberikan bukti tambahan, tetapi pada bulan lalu beberapa badan keamanan cyber Inggris dan Amerika Serikat bergabung untuk memberikan pemberitahuan peringatan terhadap potensi eskalasi Rusia. Rusia telah dituduh melakukan lebih dari 200 serangan cyber di Ukraina sejak meluncurkan invasi pada 24 Februari lalu. Serangan itu menargetkan lembaga pemerintah dan perusahaan media dengan upaya peretasan atau malware destruktif yang dirancang untuk menonaktifkan sistem. Bulan lalu Ukraina mengatakan peretas Rusia telah mencoba mematikan jaringan listrik negara itu dan hampir memutuskan aliran listrik untuk sekitar 2 juta orang menggunakan varian malware Indestroyer. Meskipun serangan ini ditujukan ke Ukraina, tetapi ada resiko bahwa malware tersebut dapat menyebar secara tidak terkendali. Tip dari tribunnews.com pada Rabu 11 Mei 2022, CEO Scottish Power, Kate Anderson, memberikan penjelasan. Ia memperingatkan ada jutaan rumah tangga di Inggris terancam tanpa penggunaan pemanas saat musim dingin akhir tahun ini. Anderson mengungkapkan ancaman itu sebagai imbas dari sanksi Barat ke Rusia, yakni penghentian impor gas Rusia oleh Barat. Tak hanya itu, konflik di Ukraina menyebabkan harga gas meroket. Diketahui tarif listrik melonjak dan tagihan energi rumah tangga bisa naik menjadi 2.900 euro pada Oktober 2022. Akibatnya, sekitar 10 juta rumah di Inggris berpotensi tidak mampu membeli pemanas. Untuk itu, Anderson mendesak pemerintah Inggris untuk membuat skema dukungan. Rumah tangga Inggris telah melihat biaya energi mereka, termasuk listrik dan pemanas, mengalami kenaikan 700 euro.